Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Ada suatu pesan signifikan tentang membuka hati dan kayak ada pintu yang terbuka buat kamu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ini ada dua kartu yang berbicara tentang door. Door itu kan pintu ya. Dan di sini ada ascendant. Kata kuncinya entrance, masuk gitu, pintu masuk. Karena apa? Ascendant ini kan berbicara part di dalam diri kita yang pertama kali kita tunjukkan kepada dunia gitu ya. Kayak kita membuka diri kepada dunia, kita ketemu orang baru atau udah lama, ada part-part yang kita tunjukkan dan kita tidak tunjukkan gitu. Kalau misalnya gini, ketika kamu ketemu orang baru kan wajar kalau kita nggak nunjukin semuanya gitu. Tapi ketika kita udah kenal orang lama, tapi masih ada part di dalam diri kita yang kita nggak tunjukkan. Kenapa gitu? Apakah kamu nggak nyaman sama orang itu? Apakah kamu khawatir ketika kamu tunjukkan semua diri kamu gitu, dia berubah sikap, dia menjauh, atau mungkin dia ngejudge kamu? Ya, ini adalah sebuah reminder gitu ketika kamu membuka diri kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarmu, entah itu kamu udah kenal lama atau kenal baru ya. Ini sebuah reminder gitu untuk membuka diri kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarmu, juga kepada semesta, kepada Tuhan, kepada apapun itu yang kamu yakinin ya. Kekuatan yang lebih besar di balik layar gitu. Membuka hati kamu untuk misalnya gini, dengan door to spirit ini ya, kayak pintu menuju spirit gitu, pintu menuju semesta. Ini kartu seperti berbicara, semesta itu memanggil kamu, atau semesta membukakan jalan buat kamu untuk mendekat gitu, kepada Tuhan, kepada semesta, atau kayak menjawab panggilan yang udah mungkin kamu baru dengar, mungkin udah lama tapi kamu nggak jawab. Semesta sedang memanggil kamu nih untuk sesuatu hal gitu. Mungkin itu untuk misi jiwa kamu, mungkin kamu perlu melakukan perubahan-perubahan tertentu di hidup kamu, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu lihat nih tentang hubungan-hubungan kamu. Ini kayak semesta tuh berusaha memanggil kamu, berusaha berbicara sama kamu dengan tanda-tanda, angel number, synchronicity, intuisi. Tinggal gimana itu tadi kamu membuka hati atau lebih perseptif supaya kamu lebih peka nih dengan cara semesta berbicara sama kamu ya. Door to Romance. Ini adalah sebuah lagi-lagi membuka hati ya, tapi ini untuk konteks hubungan romantis, terutama untuk kamu yang para single dan gini, membuka hati karena kamu udah ter terlalu lama single atau cukup lama ya mengambil waktu sendiri atau membuka hati lagi setelah kamu pernah merasakan luka yang mendalam gitu, yang kamu butuh waktu cukup lama untuk memproses luka itu, kamu membuka hati kembali ya kepada dunia, kepada orang baru. Dan ini kelanjutan pesan yang tadi ya. Ini adalah kartu yang berbicara tentang intuisi, tentang siklus bulan. Mungkin ada sesuatu yang signifikan dalam kayak 28 hari ke depan di hidup kamu dan juga perhatikan sebuah kartu lagi yang berbicara tentang intuisi. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Tuh kan benar. Ada gini, ada signifikansi orang-orang tertentu gitu ya. Mungkin kamu pendapat orang-orang tertentu di sekitar kamu, di hidup kamu itu signifikan buat kamu ya. Jadi ada hal-hal yang kamu lakukan atau kamu tidak lakukan karena signifikansi orang-orang ini, terutama energi feminim ya. Bisa ibu kamu, bisa bisa kakak, adik, teman, bisa juga laki-laki dengan energi feminim yang kuat. Nah, orang-orang ini signifikan nih ya dengan kamu menunjukkan diri kamu, dengan apa yang kamu lakukan atau yang kamu tidak lakukan. Ini sebuah highlight yang pertama dengan aku sekilas nih melihat tarotnya ya. Lalu yang berikutnya, energi kamu di reading ini direpresentasikan dengan Queen of Pentacles, merawat, mengayomi sesuatu yang penting berharga buat kamu, dedikasi kamu pada pekerjaan, bisnis, pengembangan diri kamu, merawat diri kamu. Karena energi Queen of Pentacles itu highlightnya adalah merawat dan berdedikasi pada apapun itu ya. Misalnya kayak kamu belajar merawat diri kamu, kayak fokus pada diri kamu, memprioritaskan diri kamu, itu juga merawat. Atau sesuatu misalnya karir kamu, bisnis kamu, proyek-proyek kreatif kamu, atau anak-anak kamu ya, fokusnya kamu pada reading ini adalah merawat dan memperhatikan sesuatu yang penting dan berharga buat kamu. Kalau berbicara konteks bisnis dan pekerjaan, ini adalah energi abundant, keberlimpahan, dan skillful ya. Perhatikan juga kalau
ada energi-energi kegelisahan gitu. Karena apa? Hanya karena Queen of Pentacles itu energinya stabil ya, bukan berarti dia nggak bisa overthinking gitu. Bukan berarti dia sebagai manusia nggak punya kecemasan, tapi lebih kepada gimana dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Ini sebuah reminder buat kamu. Lalu nih, ada energi Knight of Wands. Bisa jadi Knight of Wands ini adalah anak-anak kamu atau orang yang lebih muda di sekitar kamu, atau keseganannya itu berhubungan dengan hubungan romantis karena ada misalnya perbedaan usia, perbedaan karakter yang signifikan, perbedaan cara pandang hidup, perbedaan keyakinan. Ada perbedaan yang signifikan nih dengan orang yang baru yang kamu temuin atau yang akan datang, yang mungkin ada keseganan, itu yang pertama. Lalu yang tadi aku bilang mungkin ada sesuatu dari waktu lampau, kayak orang ini mengingatkan kamu dengan sesuatu di waktu lampau. Mungkin aku pernah bilang ya, kayak orang yang baru kamu temuin itu adalah orang yang baru, kayak nggak fair, nggak adil buat orang ini kalau kamu memproyeksikan sesuatu dari masa lalu kepada orang ini ya. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Lalu yang berikutnya, dengan Knight of Wands jadi blessing kamu, ini adalah, suatu itu tadi ada sebuah pintu yang terbuka buat kamu, vibe-nya menyenangkan sih, nggak cuma konteks hubungan romantis ya, tapi ada sesuatu in general yang menyenangkan, yang bikin kamu semangat, bikin on fire, mungkin kamu ketemu hal baru, hobi baru, atau pekerjaan baru. Kayak energi kreatif kamu bisa kamu channeling dan itu kan sangat menyenangkan ya, sangat sangat apa ya, sangat mengeluarkan passion kamu di situ dan ini yang jadi blessing kamu. Ya, kamu jadi kayak totalitas dan on fire dengan sesuatu hal yang baru di hidup kamu ini. Yang jadi tantangannya nih, tantangannya adalah Two of Cups. Satu, tantangannya berhubungan dengan hubungan romantis. Dua, um, itu tadi kayak ada sesuatu keseganan efek dari masa lalu ya. Dengan Two of Cups jadi tantangan kamu. Bisa jadi ada konflik batin kayak di satu sisi kamu mau, tapi itu kayak mood kamu bisa berubah-berubah gitu loh. Kayak sebentar mau, sebentar enggak. Kayaknya aku udah siap deh punya pasangan. Tapi tiba-tiba, enggak deh, enggak jadi. Ntar dulu deh punya pasangannya, kayak aku masih mau sendiri. Kayak ada perubahan mood seperti itu ya. Atau bisa jadi nih untuk sebagian dari kamu mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan kamu gitu ya. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada yang kayak lanjutin gak ya hubungannya, tapi udah terlalu lama. Tapi kayaknya rasanya ada yang nggak pas nih sama hubungan ini. Kayak ada sesuatu yang ganjel nih. Kayak kita udah bertengkar keseringan, kayak kita udah saling menyakiti, tapi udah terlanjur lama nih kita rencananya mau nikah. Hal-hal semacam itu ya yang jadi ganjelan buat kamu. Ada konflik batin di dalam diri kamu nih. Dimana kamu kayak di satu sisi kamu tahu melakukan hal yang benar, hal yang perlu kamu lakukan, hal yang udah kayak memanggil-manggil, nyolek-nyolek di hati kamu, yang perlu kamu perhatikan, yang perlu kamu lakukan. Tapi itu tadi, di satu sisi ada suatu suara yang bertentangan di dalam hati kamu. Dan ini nih sebuah konfirmasi ya buat kamu untuk memberikan perspektif dari apa yang sudah kamu pikirkan selama ini. Kalau reading ini resonate sejauh ini ya buat kamu. Nih Queen of Cups, perhatikan. Pertama, intuisi kamu. Jika intuisi kamu bilang sesuatu ya. Lalu yang kedua, mengelola emosi kamu dengan baik. Tadi aku dibilang mengelola emosi dengan baik, ketenangan, stabilitas, dan mengekspresikan emosi di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, pada orang-orang yang tepat ya. Lalu sebenarnya kayak aku nggak mendapatkan, untuk kamu nih yang baru ketemu orang baru, aku nggak mendapatkan vibe yang aneh-aneh gitu loh. Karena orang ini kayak mendapatkan energi Queen of Cups itu kayak ini orang yang bisa diajak untuk bermasa depan sih, untuk bisa dipertimbangkan untuk jangka panjang. Ya cuman lebih kepada kamu perlu kasih kesempatan dulu untuk orang ini, untuk beneran melihat orang ini lebih jauh, dengan tidak memproyeksikan masa lalu kamu kepada orang ini ya. Oke, semoga ini bisa memberi perspektif baru pada diri kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.